Pemirsa, varian Omikron langsung menjadi perhatian dunia. Sifatnya yang lebih mudah menular menjadikan varian Omikron menjadi yang lebih mengerikan. Sejumlah pakar telah memprediksi kemunculan varian super seperti varian Omikron B11529 yang lahir dari wilayah dengan kapasitas testing, tracing, dan treatment rendah, disusul dengan cakupan vaksinasi belum mencapai target. Digambarkan kecepatan penularan varian Omikron bisa mencapai 500% dari virus corona pertama versi Wuhan. Ya, pemirsa, corona varian Omikron pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Selatan. Namun saat ini sejumlah negara sudah mulai mendeteksi kemunculan varian Omikron. Salah satu negara yang sudah mengkonfirmasi keberadaan varian Omikron adalah Hong Kong, di mana pertama kali muncul melalui seorang pelancong yang datang dari Afrika Selatan. Selain Hong Kong, juga ada Belgia yang juga ditemukan dari pelancong yang baru tiba dari Mesir. Selanjutnya ada di Israel, Belanda, Inggris, dan Jerman yang telah mengkonfirmasi kemunculan varian Omikron di negaranya masing-masing. Sementara itu di Indonesia sendiri sejumlah perbatasan mulai bersiap kembali melakukan pengetatan pintu masuk Indonesia. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, seluruh pintu masuk Indonesia baik di bandara atau pelabuhan laut dan perbatasan darat diperketat. Selain itu proses karantina juga harus diperketat lantaran karantina juga termasuk pertahanan sebuah negara. Ya, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, dunia kembali dihebohkan dengan varian corona baru yaitu Omikron. Varian Omikron sendiri disebut lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya. Lantas, langkah antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah varian Omikron masuk Indonesia? Telah bergabung bersama kami Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat sore, Bang Saleh Daulay. Selamat sore, Mbak. Baik, ya ini di tengah informasi baik mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia yang terus turun begitu, Bang Saleh. Ini ada muncul varian baru Omikron. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira memang sebagaimana negara-negara lain, Indonesia harus waspada dan meningkatkan kehati-hatian kita ya terhadap varian baru ini. Apalagi laporan yang kita dapatkan dari negara-negara lain bahwa varian Omikron ini itu jauh lebih agresif dan lebih berbahaya, dan karena itu tentu kita juga harus lebih hati-hati daripada hari-hari sebelumnya. Baik, saya melihat bahwa ada informasi tanggap dari pemerintah yaitu membatasi adanya keluar masuk dari perbatasan. Apakah ini masih efektif menurut Anda, Bang Saleh? Ya, ada beberapa langkah saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya terkait untuk mengantisipasi agar jangan sampai penularan virus Omikron ini menjadi masif di Indonesia. Pertama tentu kita harus mempelajari dulu gitu ya. Ini varian baru ini seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tahu sedahsyat apa penularannya, bagaimana cara menularnya, dan bagaimana kita mungkin mengantisipasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita saat ini kan belum terkonfirmasi bahwa varian ini ada di Indonesia. Dan ini tentu kita syukuri. Tapi rasa syukur itu tidak hanya sampai berhenti di situ. Kita harus mengantisipasi jangan sampai masuk ke Indonesia. Yaitu dengan cara, salah satu diantaranya tentu menutup pintu-pintu masuk dari negara-negara yang menjadi epicentrum penyebaran virus ini. Seperti tadi yang disebutkan itu Afrika Selatan. Saya lihat hari ini pemerintah kita sudah menutup pintu dari Afrika Selatan. Saya kira ini langkah yang cukup baik ya untuk dilakukan sampai hari ini. Kalaupun misalnya ada nanti pihak-pihak atau orang-orang yang harus masuk ke Indonesia dengan tujuan yang sangat penting, maka orang-orang tersebut harus di-screening ketat ya, screening kemudian tentu dikarantina dan diisolasi sebagaimana aturan yang berlaku. Jadi dengan demikian kita tetap bisa mengantisipasi jangan sampai virus ini menyebar di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah tentu memperketat penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada dua sebetulnya. Dari sisi masyarakat kita memperketat penerapan 5M. Itu ya, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan keramaian, mengurangi aktivitas. Saya kira ini bisa dikerjakan oleh masyarakat karena
tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu hanya paling-paling memakai masker saja. Kemudian yang kedua, tentu kita harus tetap konsisten untuk menerapkan 3T, itu apa, testing, tracing, dan treatment. Yang ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Untuk apa kita melakukan testing, tracing? Ini ya tentu untuk memetakan di mana persebaran virus yang paling banyak di Indonesia. Dengan begitu kita tahu di mana kita harus bergerak, di mana kita harus mengambil langkah yang diperlukan. Dan kalau ada yang terpapar, tentu harus segera di-treatment secepat mungkin, supaya ini tidak menyebar kemana-mana. Kemudian saya kira hal yang tidak bisa kita tinggalkan itu adalah bagaimana mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menghindari penyebaran virus COVID ini, mulai dari dirinya masing-masing, keluarganya, dan juga kelompok-kelompok masyarakat di sekitarnya. Karena penyebaran virus COVID seperti ini, apalagi yang tadi disebutkan lebih agresif, misalnya seperti itu, ya tentu nggak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Yang bisa berperan tentunya adalah bagaimana agar seluruh kelompok masyarakat bisa terlibat langsung. Nah, yang terakhir itu adalah mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Karena bagaimanapun orang yang divaksin itu diketahui akan lebih imun, ya, lebih kebal terhadap virus ini. Jadi kalau sekarang kita sedang mengejar 508 juta target sasaran kita untuk dosis 1 dan dosis 2, saya kira itu harus dikejar secepatnya. Kalau bisa awal Januari tahun 2022 itu bisa diselesaikan. Lalu setelah itu mendesak juga sekarang tuntutan masyarakat untuk melakukan booster ketiga. Karena saya dengar ini sudah banyak tuntutan juga bagaimana supaya booster ketiga itu bisa segera dilakukan, sehingga dengan demikian masyarakat kita bisa merasa lebih aman, merasa lebih tangguh dalam rangka menghadapi persebaran virus yang belum tentu dan belum diketahui sampai kapan akan berakhir ini. Baik, strategi yang disiapkan pemerintah untuk bisa melawan atau antisipasi adanya varian baru ini masuk sudah cukup lengkap, mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga tadi vaksinasi di Indonesia hingga booster begitu, Pak. Kalau kita bicara soal kebijakan bagaimana lalu lalang masyarakat ini bisa masuk ke Indonesia yang ini dikhawatirkan membawa varian baru, sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan mengenai border di Indonesia? Apakah kita harus menutup sekarang karena ini sudah masuk ke Hong Kong di Asia? Menurut saya kalau yang memang sudah ada persebaran virus di sana itu harus betul-betul diperketat, ya, kalau bisa ekstra ketat, ya. Saya lihat memang pintu masuk ke Indonesia ini termasuk yang ketat, Pak. Saya punya pengalaman juga, ya, ketika melihat teman-teman yang pulang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu semuanya kan diwajibkan karantina juga, ya, diwajibkan isolasi, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya kira ini modal kita, jadi tidak perlu lagi misalnya membuat aturan yang baru karena sudah pernah dilakukan, sudah pernah ada. Nah, yang paling sulit itu adalah ada pelonggaran-pelonggaran yang terjadi misalnya di tengah situasi di mana ada ancaman dalam tanda petik ini, ya, dari varian-varian baru seperti ini. Baik, Pak Saleh, ini yang perlu diperhatikan juga bagaimana psikis masyarakat menghadapi adanya varian-varian baru. Kita sudah cukup trauma dengan adanya varian Delta yang sempat melumpuhkan Indonesia dengan peningkatan penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi saat itu. Seperti apa cara edukasi ke masyarakat agar adanya varian baru ini tidak menimbulkan kekhawatiran karena diklaim penularannya hingga 500 kali lipat? Menurut saya pemerintah harus melakukan, ya, tentu sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi yang tepat, ya. Dan tentu sekarang ini media sosial itu ya seperti pisau bermata dua, bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang tepat, tapi bisa juga menyasar menjadi informasi yang tidak tepat. Dan banyak sekali informasi yang disampaikan di media sosial itu yang kurang tepat sehingga membuat masyarakat semakin takut. Bahkan informasi itu semakin meluas padahal sebetulnya informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Nah, saya kira media-media sosial seperti ini harus betul-betul dijaga ketat dalam pemerintah kita. Dan termasuk bagaimana menyampaikan informasi itu secara langsung pada masyarakat melalui elemen-elemen organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi profesi yang tumbuh berkembang banyak di Indonesia. Jadi kita manfaatkan, ya, instrumen-instrumen itu, sehingga dengan demikian ini informasinya lebih cepat sampai ke masyarakat. Yang disampaikan tentu bukan untuk menakut-nakuti sebetulnya, tetapi yang perlu disampaikan adalah bagaimana cara kita untuk tetap bisa aman sehingga kita tidak terpapar virus ini. Jadi katakanlah misalnya hati-hati jangan datangi kerumunan keramaian, apalagi sekarang masa Nataru. Di masa Nataru ini ada peluang untuk katakanlah liburan, kemudian mendatangi tempat-tempat keramaian dan seterusnya. Jadi
Ini yang dijelaskan. Kalau misalnya Anda mendatangi tempat-tempat keramaian dan di sana kita tidak tahu apakah ada orang yang terpapar atau tidak terpapar, itu kan justru yang berbahaya. Nah, sementara itu yang perlu diajak adalah bagaimana agar kelompok-kelompok masyarakat tersebut juga terlibat aktif. Sekali lagi, ini keterlibatan masyarakat sangat efektif ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau pemerintah sendiri saja, sebaik apapun aturan yang dilakukan, kalau masyarakatnya tidak ikut dan tidak mau menerapkannya, tetap aja tidak berhasil dan tetap saja tidak berfungsi untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Jadi peran masyarakat sangat penting di sini ya Pak ya, untuk bisa melawan bagaimana adanya varian baru dan juga pandemi yang masih menerpa Indonesia saat ini. Tadi ada penerapan 5M dan juga tracing yang harus ditingkatkan serta mengejar vaksinasi di Indonesia agar mencapai target yang diinginkan. Pak Saleh Daulat, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami Pak. Sehat selalu. Baik. Selamat sore Pak. Pemirsa, Kementerian Perhubungan bersama sejumlah instansi terkait akan melakukan tes antigen secara acak pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Para pelaku perjalanan juga diwajibkan menunjukkan surat keluar masuk atau SKM. Direktur Jenderal Perhubungan Darat juga akan memberi skema rekomendasi terkait syarat perjalanan terbaru di masa libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya random sampling dan pendirian posko yang akan dilakukan pihak Perhubungan Darat dan Kepolisian. Pelaksanaan random sampling bekerja sama dengan Satgas Daerah. Sementara random tes antigen akan dibantu Kementerian Kesehatan mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Pengendara yang reaktif nantinya diminta melakukan pengecekan tes PCR. Operasi lilin nantinya akan digelar pihak kepolisian di sejumlah jalur perbatasan antar daerah. Ya, masih ada informasi menarik lainnya pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News.